Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam telah larut, menyisakan keheningan yang pekat di dalam rumah besar itu. Di luar, suara jangkrik sesekali terdengar, menjadi musik latar bagi kesunyian. Hanya satu ruangan yang masih bermandikan cahaya, ruang kerja pribadi Alina. Jarum jam di dinding telah melewati angka 12. Namun Alina masih duduk tegak di depan laptopnya, matanya yang tajam menelusuri barisan angka dan grafik pada layar. Sebagai seorang pendiri perusahaan rintisan yang sedang naik daun, jam kerja seperti ini sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Ia mencintai pekerjaannya, mencintai adrenalin saat berhasil menutup sebuah proyek besar, dan mencintai kebebasan finansial yang ia raih dengan keringat dan otaknya sendiri. Kelelahan yang terasa di punggungnya seolah terbayar lunas setiap kali ia melihat pertumbuhan perusahaannya. Rumah ini, mobil di garasi, semua adalah buah dari dedikasinya. Ia meregangkan tubuhnya, persendiannya berbunyi pelan. Sudah cukup untuk malam ini. Ia menyimpan pekerjaannya dan mematikan laptop. Saat meraih ponselnya di atas meja, sebuah pesan masuk menyalakan layarnya. Bukan dari grup percakapan atau media sosial, melainkan sebuah notifikasi SMS dari bank. Alina membukanya dengan santai, mengira itu hanyalah tawaran promosi kartu kredit atau produk pinjaman seperti biasa. Namun, matanya terpaku pada deretan kalimat di sana. Jantungnya yang tadinya berdetak dengan ritme tenang, tiba-tiba memompa lebih cepat. Notifikasi itu memberitahukan adanya transaksi penarikan tunai dalam jumlah yang fantastis dari rekening utamanya. Angkanya begitu besar hingga ia harus membacanya 3 kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. Pikiran pertamanya adalah ini sebuah kesalahan. Ya, pasti hanya kesalahan sistem. Bank sebesar itu tidak mungkin melakukan error. Tapi kemungkinan itu lebih menenangkan daripada alternatif lainnya. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ada gangguan jaringan atau pemeliharaan sistem yang memicu notifikasi palsu. Ia meletakkan ponselnya, mencoba mengabaikan rasa dingin yang mulai merayap di kulitnya. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air, berharap sensasi dingin di tenggorokannya bisa menjernihkan kepalanya yang mendadak terasa keruh. Saat itulah ia mendengar suara pintu depan terbuka, disusul langkah kaki yang terdengar ragu. Itu pasti Bram, suaminya. Bram masuk ke dapur dengan wajah sedikit pucat dan senyum yang dipaksakan. Lembur lagi, sayang, kamu harus lebih banyak istirahat. Alina menatap suaminya lekat-lekat. Bram tampak lelah, tapi ada sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang menyerupai kegelisahan. Dari mana saja, Mas? Katanya tadi ada rapat mendadak dengan klien dari luar kota. Iya, benar. Kliennya alot sekali. Baru selesai sekarang, jawab Bram, menghindari tatapan Alina dan malah membuka kulkas, pura-pura mencari minuman. Alina menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kalimatnya dengan tenang. Mas, aku baru saja dapat SMS aneh dari bank. Katanya ada penarikan tunai besar dari rekeningku. Gerakan tangan Bram yang hendak mengambil botol air mineral terhenti sejenak. Sangat singkat, nyaris tak kentara, tapi Alina melihatnya. Oh ya? Mungkin cuma error sistem. Sering terjadi, kan? Jangan terlalu dipikirkan. Besok pagi aku bantu telepon bank untuk konfirmasi. Katanya dengan nada yang dibuat seolah-olah itu bukan masalah besar. Tapi jumlahnya tidak masuk akal. Mas. Sangat besar. Desak Alina, hatinya mulai tidak tenang. Bram akhirnya berbalik menghadapnya, memegang botol air dengan erat. Sudah, jangan panik. Aku yakin tidak ada apa-apa. Kamu pasti lelah sekali. Lebih baik kita tidur sekarang. Bram mencoba merangkul bahu Alina, tapi Alina merasakan tubuh suaminya sedikit kaku. Alina ingin percaya pada suaminya. Ia sangat ingin percaya bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman konyol. Namun, sebuah ingatan melintas di benaknya. Tadi pagi, saat ia hendak membayar kopi dalam perjalanan ke kantor, ia merasa dompetnya lebih tipis dari biasanya. Ia tidak menemukan kartu ATM dari rekening utamanya di slot kartu yang biasa ia gunakan. Saat itu ia hanya berpikir mungkin kartu itu terselip di tas lain atau tertinggal di laci meja kerjanya. Ia tidak terlalu memikirkannya karena ia masih punya kartu lain. Tapi sekarang, ingatan itu kembali dengan kekuatan penuh, membawa serta firasat buruk yang menyesakkan dada. Ia mencoba menepis pikiran itu. Tidak mungkin Bram, tidak mungkin suaminya sendiri terlibat. Bram memang terkadang lemah dan sering mengeluh tentang dominasi ibunya dalam hidup mereka, tapi ia mencintai Alina. Setidaknya, itulah yang Alina yakini.
Ia menghela napas, mengalah pada ajakan Bram untuk beristirahat. Mungkin suaminya benar. Ia hanya terlalu lelah dan pikirannya menjadi liar. Mereka berjalan menuju kamar tidur, dengan Bram yang terus-menerus mengalihkan pembicaraan ke hal-hal sepele, seolah berusaha keras menutupi keheningan yang canggung di antara mereka. Di dalam kamar, setelah Bram langsung masuk ke kamar mandi, Alina duduk di tepi ranjang. Rasa penasarannya tidak bisa dibendung. Ia meraih ponselnya lagi, jari-jarinya terasa dingin saat membuka aplikasi media sosial. Ia hanya ingin mengalihkan pikiran sejenak sebelum tidur. Ia menelusuri lini masa tanpa minat, melihat foto-foto liburan teman-temannya, unggahan resep masakan, dan berita-berita ringan. Lalu, matanya berhenti pada sebuah unggahan baru dari Tante Rini, salah satu teman dekat ibu mertuanya, Ibu Ratna. Unggahan itu adalah sebuah foto. Foto yang diambil di Singapura, dengan latar belakang patung Merlin yang ikonik di malam hari. Di dalam foto itu, ada dua orang wanita yang sedang tertawa lebar ke arah kamera. Tangan mereka penuh dengan tas belanja dari merek-merek desainer ternama, Chanel, Dior, Hermes. Wanita pertama adalah Ibu Ratna, ibu mertuanya. Ia tampak begitu bahagia, wajahnya berseri-seri dengan kemenangan. Wanita kedua lebih muda, berpenampilan sangat modis dan glamor, dengan riasan tebal dan gaun yang mencolok. Alina tidak pernah melihat wanita itu sebelumnya. Napas Alina tercekat di tenggorokan. Ibu mertuanya tidak pernah bilang akan pergi ke Singapura. Seingatnya, beberapa hari yang lalu Ibu Ratna mengeluh sakit pinggang dan tidak bisa kemana-mana. Lalu, Alina membaca tulisan yang menyertai foto itu. Caption yang ditulis oleh Tante Rini berbunyi, "Wow, selamat menikmati hasil kerja keras ya, Bu Ratna. Senang sekali lihatnya liburan mewah mendadak. Semoga lancar semuanya." Wajah dengan sebelah mata mengedip. Kerja keras? Sejak kapan ibu mertuanya bekerja? Dan emoji kedipan mata di akhir kalimat itu seolah menyiratkan sebuah rahasia, sebuah lelucon yang hanya dimengerti oleh kalangan mereka. Rasa dingin yang tadi hanya merayap di kulitnya kini, seolah membekukan seluruh aliran darahnya. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di kepalanya dengan kecepatan yang mengerikan. Notifikasi penarikan uang dalam jumlah fantastis. Kartu ATM-nya yang hilang. Sikap gugup Bram. Dan sekarang, foto ibu mertuanya yang sedang berpesta pora di Singapura dengan tas-tas mewah. Semuanya terhubung dalam sebuah garis lurus yang menunjuk pada satu kesimpulan yang begitu menyakitkan, begitu brutal, hingga Alina merasa sulit untuk bernapas. Dunia yang ia bangun dengan susah payah terasa retak, dan mulai runtuh di sekelilingnya. Keheningan di dalam kamar tidur terasa memekakan telinga. Foto di layar ponsel itu seolah menatap balik ke arah Alina, mengejek kepolosannya. Wajah Ibu Ratna yang tersenyum kemenangan dan wanita asing di sebelahnya menjadi simbol pengkhianatan yang paling menyakitkan. Alina tidak bisa lagi menyangkal benang merah yang menghubungkan semua kejanggalan. Notifikasi bank, kartu yang hilang, kegugupan Bram, dan liburan mewah mendadak ini. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana jahat yang telah dieksekusi dengan sempurna di belakangnya. Rasa lelahnya seketika hilang, digantikan oleh gelombang adrenalin yang dingin dan tajam. Ia tidak ingin menunggu besok pagi. Ia butuh kepastian sekarang juga. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena amarah yang tertahan, ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Jantungnya berdebum keras di dalam dada saat ia memasukkan kata sandi. Setiap detik terasa seperti 1 jam saat aplikasi itu memuat datanya. Lalu, layar menampilkan saldo rekening utamanya. Angka yang tertera di sana membuatnya mual. 0. Bukan, tidak benar-benar 0, tapi hanya menyisakan beberapa ratus ribu rupiah, cukup untuk biaya administrasi bulanan. Uang sebesar 2 miliar rupiah, hasil tabungan, investasi, dan bonus proyek terbesarnya selama bertahun-tahun, lenyap tak bersisa. Ia mengklik riwayat transaksi. Matanya menelusuri daftar panjang penarikan tunai yang dilakukan dalam waktu singkat di beberapa mesin ATM yang berbeda, semuanya dalam denominasi maksimal. Polanya jelas, menguras rekening secepat mungkin sebelum pemiliknya sadar. Tanggal transaksinya adalah hari ini. Kemarahan membakar logikanya. Namun sebuah sisi lain dari dirinya yang lebih dingin dan penuh perhitungan mulai mengambil alih. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusir air mata yang mengancam akan tumpah. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Menangis adalah kemewahan yang tidak ia miliki saat ini. Langkah pertamanya adalah menelepon Bram, yang masih berada di dalam kamar mandi. Panggilan itu langsung dialihkan ke pesan suara. Pengecut. Alina mendengus. Bram sengaja menghindarinya. Tentu saja, ia tidak akan punya keberanian untuk menghadapi istrinya setelah membantu ibunya melakukan pencurian sebesar ini. Alina tidak mencoba meneleponnya lagi.
Tujuannya sekarang beralih ke otak dari semua ini. Dengan jari-jari yang kini terasa mantap, ia mencari nomor internasional Ibu Ratna yang pernah ia simpan untuk keadaan darurat. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali, panjang dan menggema di keheningan kamar. Alina menunggu dengan kesabaran yang luar biasa. Ia bisa membayangkan di seberang sana, di sebuah kamar hotel mewah, Ibu Ratna mungkin sedang ragu untuk mengangkat telepon dari menantunya di tengah malam. Akhirnya, panggilan itu diangkat. Halo? Suara Ibu Ratna terdengar sedikit terganggu, seolah tidurnya terusik. Halo, Bu. Ini Alina, ucap Alina, suaranya terdengar sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Ketenangan yang justru terasa lebih mengancam daripada teriakan. Terdengar jeda sejenak. Oh, Alina. Ada apa menelepon malam-malam begini? Mengganggu saja. Saya hanya ingin bertanya, Bu. Apakah liburan di Singapura menyenangkan? Tanya Alina, langsung ke inti permasalahan. Keheningan kembali menyelimuti ujung telepon. Kali ini lebih lama. Alina bisa mendengar suara gemerisik dan bisikan-bisikan. Lalu, yang menjawab bukan lagi suara Ibu Ratna, melainkan suara tawa cekikikan seorang wanita muda. Suara yang sama sekali tidak ia kenal. Oh, jadi sudah tahu ya? Cepat juga, kata suara wanita itu, nada bicaranya penuh ejekan. Alina mengepalkan tangannya. Siapa ini? Kenalkan, aku Cindy. Teman spesialnya Mas Bram, dan teman belanjanya Bu Ratna, jawab wanita itu dengan bangga. Tawa Ibu Ratna kemudian terdengar jelas, kali ini tanpa ditahan-tahan. Ponselnya sepertinya sudah di loudspeaker. Alina, kamu itu wanita karir yang katanya pintar, tapi ternyata bodoh sekali. Mudah sekali yang mengambil uangmu. Terima kasih banyak loh, berkat kamu, kami bisa bersenang-senang di sini. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya terasa seperti tusukan belati panas ke jantung Alina. Rasa sakitnya begitu hebat. Namun anehnya, itu tidak membuatnya lemah. Rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar untuk amarah yang dingin dan membara. Uang itu hasil kerja kerasku, Bu. Kalian tidak punya hak, desis Alina. Hak? Hak apa? Kamu itu istri anakku. Hartamu ya harta anakku juga. Dan sebagai ibunya, aku juga berhak menikmatinya. Kamu saja yang pelit, tidak pernah mau memberi kami apa-apa, balas Ibu Ratna dengan logika yang bengkok. Tawa Cindy kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Betul itu, Bu. Lagi pula, Mas Bram juga lebih bahagia kalau sama aku. Kata Mas Bram, kamu itu terlalu sibuk kerja, membosankan, tidak bisa melayani suami. Jadi, anggap saja uang 2 miliar ini sebagai kompensasi, karena sudah membuat anaknya menderita. Penghinaan itu berlapis-lapis. Tidak hanya uangnya yang dicuri, harga dirinya pun diinjak-injak tanpa ampun. Mereka tidak hanya mengambil hartanya, mereka menikmati penderitaannya. Saya akan melaporkan kalian ke polisi. Ini pencurian, ancam Alina, suaranya tetap terjaga datar. Ancaman itu hanya disambut dengan gelak tawa yang lebih hebat lagi dari seberang. Seolah Alina baru saja menceritakan lelucon paling lucu di dunia. Melaporkan kami? Hahaha, jangan bodoh, Alina. Seru Ibu Ratna di sela tawanya. Memangnya kamu bisa apa? Buktinya di mana? Yang mengambil uangnya itu Bram, anakku sendiri. Kartu ATM MU dia yang kasih ke kami. Kamu mau memenjarakan suamimu sendiri? Silakan saja. Kami di Singapura, kamu di sana cuma bisa menangis di pojokan. Benar itu, timpal Cindy. Coba saja lapor. Paling-paling kamu yang malu sendiri. Ditinggal suami, uangnya dikuras habis buat selingkuhannya. Aduh, kasihan sekali nasibmu, Mbak Alina. Terima kasih ya, tas barunya bagus sekali. Nanti aku unggah fotonya biar kamu bisa lihat. Mereka terus tertawa, suara tawa mereka yang kejam dan penuh kemenangan berdengung di telinga Alina. Mereka benar-benar yakin posisi mereka tidak tersentuh. Mereka percaya Alina sudah hancur, tidak berdaya, dan hanya bisa meratapi nasibnya. Mereka salah besar. Di tengah rentetan tawa mereka, Alina menarik napas panjang. Semua rasa sakit, semua kekecewaan, semua kesedihan, seolah mengkristal menjadi satu titik fokus yang tajam di dalam dirinya. Pembalasan. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan hancur. Ia akan melawan. Sudah selesai tertawanya? Tanya Alina, suaranya kini berubah menjadi sangat dingin, tanpa jejak getaran sedikitpun. Tawa di seberang telepon perlahan mereda, terkejut dengan respons yang tidak mereka duga. Nikmatilah barang-barang mewah itu selagi bisa, Bu Ratna. Cindy,
lanjut Alina dengan penekanan pada setiap kata. Nikmati setiap detiknya. Karena sebentar lagi, seragam oranye akan jadi satu-satunya kemewahan yang kalian kenal. Setelah mengucapkan kalimat itu, Alina langsung memutus sambungan telepon. Ia tidak memberi mereka kesempatan untuk merespons. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dengan gerakan yang pelan dan terkontrol. Kamar tidur itu kembali hening, namun keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang penuh keterkejutan, melainkan keheningan sebelum badai datang. Alina berdiri, berjalan ke depan cermin besar di sudut kamar. Ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan api yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah tekad yang sekeras baja. Mereka telah meremehkan orang yang salah. Mereka pikir mereka telah menghancurkan hidupnya. Padahal mereka baru saja membangkitkan sisi lain dari dirinya yang selama ini tertidur. Sisi yang tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Bukan hanya keadilan hukum, tapi keadilan karma yang paling setimpal. Malam itu, seorang korban telah mati, dan seorang pejuang telah lahir. Pagi datang membawa cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden, namun kehangatannya tidak mampu mengusir hawa dingin yang telah membekukan hati Alina. Semalaman ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sofa ruang kerjanya, membiarkan keheningan menemaninya selagi otaknya bekerja menyusun sebuah strategi. Amarahnya tidak lagi meledak-ledak, melainkan telah mendingin dan mengeras menjadi sebuah lempengan baja yang menjadi fondasi tekadnya. Ketika ia mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, ia tahu sandiwara pertama akan segera dimulai. Ia berjalan ke dapur, menyeduh kopi seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Bram keluar dari kamar dengan wajah letih, kantung matanya menghitam. Ia melihat Alina di dapur dan mencoba tersenyum, meski senyum itu tampak rapuh. "Pagi, sayang. Kamu sudah bangun?" sapanya, suaranya parau. Alina berbalik, memegang cangkir kopinya. Ia menatap Bram dengan tatapan yang tenang dan kosong, tatapan yang membuat suaminya merasa tidak nyaman. "Pagi. Bagaimana tidurmu?" tanyanya, nadanya datar. "Tidak begitu nyenyak. Aku khawatir soal notifikasi bank semalam," jawab Bram, berusaha terdengar seperti suami yang peduli. "Nanti aku telepon banknya, ya. Pasti ada kesalahan." Alina menyesap kopinya perlahan. Panasnya cairan itu menjalar di lidahnya. "Tidak perlu, Mas. Aku sudah memeriksanya sendiri tadi subuh. Saldonya kosong." Wajah Bram langsung memucat pasi. Ia tergagap, mencari-cari kebohongan lain. "Apa? Kosong? Bagaimana bisa? Ini pasti perampokan. Kita harus lapor polisi sekarang juga," serunya, aktingnya terlalu berlebihan. Alina meletakkan cangkirnya di atas meja dengan suara denting pelan yang terdengar, seperti lonceng kematian di telinga Bram. "Perampokan? Mungkin kamu benar. Tapi perampoknya tidak perlu membobol pintu atau menodongkan senjata. Perampoknya hanya butuh akses ke dompetku dan kepercayaan dariku," kata Alina, matanya menusuk lurus ke mata suaminya. Bram tidak sanggup menahan tatapan itu. Ia membuang muka, tangannya gemetar. "Aku tidak mengerti maksudmu, Al." "Oh, aku rasa kamu sangat mengerti, Mas," lanjut Alina. "Sampaikan salamku untuk ibumu dan teman spesialmu, Cindy. Semoga mereka menikmati liburannya." Kalimat itu menghantam Bram seperti sebuah tamparan keras. Ia membeku, kehabisan kata-kata. Topengnya telah terkoyak. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Alina tidak menunggu jawabannya. Ia berjalan melewati Bram begitu saja, mengambil tas kerjanya, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan Bram sendirian dalam keheningan yang menyiksa, tenggelam dalam ketakutan dan rasa bersalahnya. Alina tahu, membiarkan musuhnya panik adalah langkah pertama dalam sebuah pertempuran. Tujuannya pagi itu bukan kantornya, melainkan sebuah firma hukum prestisius di pusat kota. Ia sudah membuat janji temu darurat dengan Rian Santoso, seorang pengacara korporat yang terkenal tajam dan tidak kenal kompromi, yang pernah ia temui dalam sebuah seminar bisnis. Di dalam ruangan Rian yang elegan, Alina menceritakan semuanya. Tanpa air mata, tanpa histeria. Ia memaparkan fakta secara runtut dan jelas, mulai dari notifikasi bank hingga panggilan telepon dengan ibu mertuanya. Rian mendengarkan dengan saksama, alisnya terangkat karena terkesan dengan ketenangan klien barunya. "Ini kasus yang rumit, Bu Alina. Melibatkan keluarga, suami Anda sendiri. Secara hukum, jika suami Anda yang memberikan kartu itu, akan sulit membuktikan niat pencuriannya." "Saya tahu," jawab Alina. "Itulah mengapa saya datang kepada Anda.
Saya tidak ingin hanya sekadar mengembalikan uang saya. Saya mau mereka semua, Ibu Ratna, wanita bernama Cindy itu, dan juga Bram, mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya mau keadilan. Melihat kobaran api di mata Alina, Rian mengangguk. Baik. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat dan senyap. Jangan biarkan mereka tahu kita sedang mengumpulkan bukti. Langkah pertama, kita butuh seorang profesional untuk melacak jejak digital mereka. Dalam 1 jam, tim sudah terbentuk. Rian menghubungi seorang penyelidik swasta bernama Heru, mantan polisi di divisi siber yang kini membuka agensinya sendiri. Heru adalah pria parubaya yang tidak banyak bicara, tapi matanya menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pertemuan singkat diadakan di kantor Rian. Alina memberikan semua informasi yang ia miliki, nomor telepon Ibu Ratna, nama akun media sosial Tante Rini, dan perkiraan waktu transaksi. Sementara Heru mulai bekerja dalam dunia maya, Alina dan Rian bergerak di dunia nyata. Mereka mengunjungi bank dengan surat kuasa hukum. Awalnya, pihak bank bersikap defensif, namun gertakan hukum dari Rian membuat mereka kooperatif. Alina mendapatkan salinan rinci dari semua transaksi, lengkap dengan lokasi dan nomor identitas mesin ATM yang digunakan. Semua transaksi dilakukan di area sekitar bandara, beberapa jam sebelum jadwal penerbangan ke Singapura. Polanya sangat jelas dan terencana. Sore harinya, Alina kembali ke rumah. Bram tidak ada di sana. Hanya ada pesan singkat darinya yang mengatakan ia butuh waktu untuk menenangkan diri. Alina tersenyum sinis. Bram sedang melarikan diri. Itu lebih baik. Ia bisa bekerja dengan leluasa. Ia menyalakan laptopnya dan mengakses rekaman sistem CCTV rumahnya. Hatinya terasa sakit saat ia mempercepat rekaman ke malam sebelum kejadian. Di sana, terekam dengan jelas bagaimana Bram, suaminya, menyelinap masuk ke ruang kerjanya saat ia sudah tertidur. Dengan gerakan seperti pencuri, Bram membuka tas tangan Alina, mengambil dompetnya, dan mengeluarkan kartu ATM utama dari sana. Melihat pengkhianatan itu dengan matanya sendiri, adalah sebuah sayatan baru di lukanya. Ia menyimpan rekaman itu ke dalam sebuah disk lepas. Sebuah ingatan lain muncul. Sekitar sebulan yang lalu, Ibu Ratna berkunjung dan menginap. Saat itu, Alina sedang melakukan transaksi pembayaran online untuk pemasok. Ibu Ratna berdiri di belakangnya dengan dalih ingin melihat-lihat ruang kerjanya. Dengan ramah, Ibu Ratna bertanya banyak hal, termasuk soal keamanan perbankan. Alina, yang saat itu masih menganggapnya sebagai ibu, dengan polosnya menjawab. Ia ingat ia sempat mencatat sebuah kode, yang merupakan kombinasi dari PIN ATM dan kode lainnya, di sebuah buku catatan kecil di mejanya, berpikir itu tempat yang aman. Ia yakin, pada saat itulah Ibu Ratna melihat dan menghafal PIN-nya. Topeng kebaikan ibu mertuanya ternyata menyembunyikan wajah seorang penipu ulung. Menjelang malam, sebuah email masuk dari Heru. Subjeknya, hasil awal. Jantung Alina berdebar saat membukanya. Heru menulis, mereka ceroboh. Mereka pikir akun pribadi bisa menyembunyikan jejak. Saya menemukan akun Instagram kedua milik Cindy, yang dikunci hanya untuk teman dekat. Tidak butuh waktu lama untuk menyusupinya. Di dalamnya, ada harta karun. Mereka mendokumentasikan semuanya. Di bawah tulisan itu, terlampir sebuah berkas zip yang berukuran besar. Alina mengunduhnya dan membukanya. Folder itu berisi puluhan foto dan beberapa video. Matanya menelusuri satu persatu bukti kejahatan yang mereka pamerkan dengan bangga. Ada foto Ibu Ratna dan Cindy sedang bersulang dengan sampahnya di balkon hotel, yang menghadap langsung ke Gardens by the Bay. Ada foto close-up jam tangan Rolex baru yang melingkar di pergelangan tangan Ibu Ratna. Ada video singkat Cindy yang sedang melompat-lompat kegirangan di dalam butik Dior, setelah membeli beberapa tas. Mereka tidak hanya menghabiskan uangnya, mereka merayakannya. Setiap foto adalah tamparan bagi Alina. Tapi ia tidak membiarkan emosi menguasainya. Foto-foto ini adalah amunisi. Ia memperbesar salah satu foto di mana Cindy sedang memamerkan struk belanjaan dari sebuah toko perhiasan. Meskipun sedikit buram, angka dan beberapa detail transaksi masih bisa terbaca. Heru bahkan berhasil mendapatkan manifest penerbangan atas nama Ratna Handayani dan Cindy Amelia, dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening Alina, yang tidak pernah Alina sadari keberadaannya. Kartu itu pasti dibuat oleh Bram tanpa sepengetahuannya. Lalu, matanya berhenti pada foto terakhir di dalam folder itu. Sebuah foto selfie Ibu Ratna dan Cindy di dalam kamar hotel mereka. Di belakang mereka, di atas ranjang, berserakan tas-tas belanja mewah. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang murni dan kemenangan yang sombong. Mereka terlihat begitu puas, begitu yakin bahwa mereka telah berhasil.
Foto itu adalah rangkuman dari semua pengkhianatan yang Alina alami. Ia menyimpannya, menjadikan gambar itu sebagai pengingat. Pengingat tentang apa yang harus ia lakukan dan mengapa ia tidak boleh gagal. Perang baru saja dimulai, dan ia sudah memegang semua peta kekuatan lawannya. Ribuan kilometer dari ruang kerja Alina yang penuh ketegangan, di dalam sebuah kamar suite mewah di puncak Marina Bay Sands, Singapura, suasana terasa sangat berbeda. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dan euforia kemenangan. Ibu Ratna dan Cindy sedang menjalani kehidupan yang selama ini hanya bisa mereka impikan, sebuah fantasi yang menjadi kenyataan berkat uang hasil curian. Pagi itu, mereka terbangun saat matahari sudah tinggi, bukan oleh alarm, melainkan oleh pelayan hotel yang mengantarkan sarapan mewah pesanan mereka, salmon asap, kaviar, dan jus jeruk segar. Beginilah seharusnya hidup, Chin, kata Ibu Ratna sambil mengoleskan selai pada roti panggangnya. Ia mengenakan jubah mandi sutra yang disediakan hotel, rambutnya masih tergulung handuk. Tidak seperti di rumah, setiap hari melihat wajah masam si Alina itu. Wanita kok ambisius sekali, kerjanya hanya cari uang, sampai lupa kodratnya sebagai istri. Cindy tertawa sambil mengambil foto sarapan mereka untuk diunggah nanti. Betul, Bu. Kasihan Mas Bram. Untung sekarang ada aku. Lagi pula, uang Alina kan sekarang jadi milik kita. Anggap saja ini gajiku karena sudah membahagiakan putra kesayangan ibu. Balasnya dengan manja. Mereka menghabiskan pagi itu dengan berleha-leha, merencanakan agenda belanja mereka untuk hari ini. Target mereka adalah butik-butik paling eksklusif di The Shoppes. Setelah panggilan telepon dari Alina semalam, mereka sempat sedikit khawatir. Namun, setelah melihat tidak ada tindakan apa-apa, mereka kembali ke kesombongan awal mereka. Mereka yakin ancaman Alina hanyalah gertakan kosong dari seorang wanita yang patah hati dan tidak berdaya. Dia itu hanya bisa mengancam, tapi tidak akan berani berbuat apa-apa, kata Ibu Ratna dengan penuh keyakinan. Dia terlalu menjaga citranya. Mana mungkin dia mau membuat drama yang akan memenjarakan suaminya sendiri? Itu akan jadi aib seumur hidup baginya. Dia pasti hanya akan menangis, dan pada akhirnya pasrah. Cindy mengangguk setuju. Dan kalaupun dia nekat, kita sudah jauh di sini. Apa yang bisa dia lakukan? Setelah berdandan selama hampir 2 jam, mereka akhirnya siap untuk menaklukkan pusat perbelanjaan. Ibu Ratna mengenakan gaun baru dan menenteng tas Chanel yang kemarin mereka beli. Cindy tampil lebih berani dengan gaun ketat dan sepatu hak tinggi Christian Louboutin bersol merah yang ikonik. Mereka berjalan menyusuri koridor hotel dan mal dengan dagu terangkat, menikmati tatapan kagum sekaligus iri dari orang-orang di sekitar mereka. Perasaan menjadi orang kaya baru ini sungguh memabukkan. Di dalam sebuah butik Rolex, mereka dilayani seperti bangsawan. Seorang pramuniaga dengan sabar mengeluarkan berbagai model jam tangan mewah. Ibu Ratna akhirnya memilih sebuah jam tangan emas yang bertatahkan berlian kecil. Ini pantas untukku. Selama ini aku hanya bisa melihatnya di majalah, gumamnya dengan mata berbinar-binar. Sementara Ibu Ratna sibuk dengan jam tangannya, Cindy mencoba merayu Bram melalui pesan singkat. Ia mengirimkan fotonya yang sedang mencoba sebuah kalung berlian. Sayang, bagus tidak? Kalau kamu ceraikan Alina, aku bisa pakai ini setiap hari. Ia tahu Bram lemah dan mudah dipengaruhi. Dengan sedikit bujukan dan janji-janji manis, ia yakin bisa membuat Bram sepenuhnya berada di bawah kendalinya, meninggalkan Alina tanpa uang dan tanpa suami. Percakapan mereka selama berbelanja selalu berpusat pada 3 hal: barang mewah, uang, dan Alina. Mereka membicarakan Alina dengan nada merendahkan, menjadikannya bahan lelucon. Mereka menertawakan gaya berpakaian Alina yang menurut mereka terlalu sederhana, menertawakan bagaimana Alina lebih memilih berinvestasi daripada membeli perhiasan, dan menertawakan kebodohan Alina yang begitu mudah mempercayai suami dan ibu mertuanya sendiri. Aku tidak habis pikir, bagaimana mungkin dia tidak sadar kartunya hilang seharian? Kata Cindy sambil terkekeh di sebuah kafe setelah sesi belanja yang melelahkan. Karena otaknya hanya berisi pekerjaan dan angka, timpal Ibu Ratna. Dia tidak pernah benar-benar peduli pada Bram. Makanya, ibu tidak akan merasa bersalah sedikit pun. Ini semua demi kebahagiaan anakku. Dan kebahagiaan kita juga, tentunya. Keserakahan mereka tidak ada habisnya. Semakin banyak mereka membeli, semakin banyak yang mereka inginkan. Mereka merasa berhak atas semua ini. Dalam pikiran mereka, Alina adalah sosok antagonis yang kikir, dan mereka adalah pahlawan yang mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Mereka begitu tenggelam dalam delusi mereka sendiri, tidak menyadari bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan, setiap foto yang mereka unggah, adalah jejak digital yang sedang dikumpulkan dengan teliti oleh musuh yang mereka anggap telah kalah. Puncak dari keangkuhan mereka terjadi pada sore hari ketiga.
Mereka menyewa sebuah kapal pesiar kecil untuk berkeliling di sekitar Marina Bay. Dengan latar belakang matahari terbenam yang spektakuler dan gedung-gedung pencakar langit yang berkelip, mereka merasa seperti berada di puncak dunia. Cindy, yang sudah menenggak 2 gelas sampanye, memutuskan untuk melakukan siaran langsung di akun Instagram pribadinya. "Halo semuanya. Lihat dong, aku lagi di mana?" serunya ke kamera ponsel, menunjukkan pemandangan di sekelilingnya. Liburan dadakan sama calon mertua terbaik di dunia. Ia mengarahkan kamera ke Ibu Ratna, yang tersenyum lebar sambil mengangkat gelas sampanyenya. Komentar-komentar dari teman-teman dekat mereka mulai bermunculan, sebagian besar berisi pujian dan rasa iri. Terbuai oleh suasana dan alkohol, Cindy menjadi semakin berani. "Bu," katanya sambil tertawa, "ada pesan gak buat menantu kesayangan ibu yang lagi kerja keras di Indonesia?" Ibu Ratna, wajahnya memerah karena sampanye dan kesombongan, mendekatkan wajahnya ke kamera. Ia merasa tak terkalahkan. Ia percaya Alina sedang merana di rumah, sementara ia berpesta di sini. Dengan senyum sinis yang lebar, ia mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Pesannya cuma satu, katanya dengan suara yang dibuat-buat manis. "Untuk menantu kesayanganku yang bodoh. Terima kasih atas uangnya." Keduanya kemudian tertawa terbahak-bahak, suara tawa mereka yang melengking menggema di atas perairan Singapura yang tenang. Mereka tidak tahu bahwa di seberang lautan, tawa mereka itu direkam, diarsipkan, dan akan segera diputar ulang di sebuah ruangan yang sama sekali tidak menyenangkan, sebagai barang bukti utama dari kejahatan mereka yang sempurna. Mereka tidak tahu bahwa tiket pulang mereka nantinya tidak akan membawa mereka pada sisa harta Alina, melainkan langsung menuju jeruji besi. Beberapa hari berikutnya, Alina mengubah rumahnya menjadi pusat komando. Ruang kerjanya yang dulu dipenuhi dengan proposal bisnis dan rencana pemasaran, kini dipenuhi dengan dokumen hukum, salinan laporan bank, dan diagram yang memetakan setiap langkah Ibu Ratna dan Cindy. Ia tidur hanya beberapa jam setiap malam, didorong oleh kafein dan hasrat membara untuk keadilan. Video dari kapal pesiar itu telah ia tonton berulang kali, bukan untuk menyakiti dirinya sendiri, melainkan untuk mengeraskan hatinya. Tawa mengejek ibu mertuanya menjadi bahan bakar yang memastikan api di dalam dirinya tidak akan pernah padam. Pengacaranya, Rian, dan penyelidik swasta, Heru, bekerja tanpa lelah. Mereka berhasil mendapatkan lebih banyak lagi bukti. Jejak kartu kredit tambahan yang digunakan Bram untuk membeli tiket pesawat terhubung langsung dengan rekening Alina. Reservasi hotel mewah atas nama Cindy dibayar dengan dana yang sama. Setiap jejak digital yang mereka tinggalkan adalah paku yang menancap semakin dalam pada peti mati hukum mereka sendiri. Namun, Rian mengingatkan Alina tentang satu hal yang krusial. "Bukti kita kuat terhadap Ibu Ratna dan Cindy," kata Rian dalam sebuah pertemuan di kantornya. "Tapi verifikasi dari bank bisa memakan waktu, dan mereka bisa saja berkelit dengan menyalahkan semuanya pada Bram. Mereka akan mengklaim Bram memberikan uang itu secara sukarela. Yang kita butuhkan sekarang adalah pengakuan dari dalam. Kita perlu memecah persekutuan mereka. Dan mata rantai terlemah dalam konspirasi ini adalah suami Anda, Bram." Alina mengangguk, ia sudah sampai pada kesimpulan yang sama. Selama ini, Bram terus mengiriminya pesan-pesan memelas, memohon maaf dan meminta kesempatan untuk bertemu dan menjelaskan. Alina mengabaikan semua pesan itu, membiarkan Bram terkurung dalam neraka kecemasannya sendiri. Sekarang, waktunya telah tiba untuk menghadapinya. Ia tidak akan menemuinya di rumah, tempat yang penuh dengan kenangan yang kini terasa pahit. Ia butuh tempat yang netral, tempat di mana ia memegang kendali penuh. Ia akhirnya membalas salah satu pesan Bram dengan sebuah kalimat singkat dan dingin, "Cafe Astoria di lobi Hotel Grand Mahakam. Besok jam 3 sore. Datang sendiri jika kamu ingin punya masa depan." Keesokan harinya, 15 menit sebelum waktu yang ditentukan, Alina sudah duduk di sebuah meja di sudut kafe yang sepi. Ia tampil sempurna. Setelan kerja berwarna biru tua yang elegan, rambut yang ditata rapi, dan riasan wajah yang tipis namun tegas. Ia memancarkan aura kekuatan dan ketenangan, sangat kontras dengan sosok hancur yang mungkin dibayangkan oleh Bram. Di atas meja di depannya, hanya ada secangkir teh dan sebuah tablet. Tepat pukul 3, Bram tiba. Penampilannya berantakan. Wajahnya kuyu, rambutnya acak-acakan, dan kemejanya kusut. Ia berjalan menghampiri meja dengan langkah ragu, seperti seorang pesakitan yang akan menghadapi hakimnya. "Alina," sapanya dengan suara serak. "Duduk, Mas," kata Alina tanpa basa-basi, tatapannya tidak menunjukkan emosi apapun. Bram duduk di hadapannya, tangannya gelisah di atas meja. "Al, aku bisa jelaskan. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah besar. Tapi Ibu..."
Ibu yang terus menekanku, dan Cindy. Alina mengangkat satu tangannya, menghentikan rentetan alasan Bram yang menyedihkan. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk mendengar penjelasan atau permintaan maafmu. Semua itu sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Aku memanggilmu ke sini untuk memberimu sebuah pilihan. Tanpa menunggu jawaban, Alina menyalakan tablet di atas meja dan memutarnya menghadap Bram. Layar itu menampilkan rekaman CCTV dari ruang kerja mereka. Bram melihat dirinya sendiri, bergerak dalam keheningan malam, membuka tas istrinya dan mencuri kartunya. Wajah Bram memucat, napasnya tercekat. Rasa malu membakar pipinya. Alina tidak berhenti di situ. Ia menggeser layar, menampilkan galeri foto yang dikirimkan oleh Heru. Foto-foto Ibu Ratna dan Cindy yang sedang berbelanja, tertawa, dan memamerkan barang-barang mewah mereka. Bram menatap foto-foto itu dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan mungkin sedikit rasa iri. Ia melihat kemana uang hasil kerja keras istrinya pergi, dihambur-hamburkan untuk kemewahan sesaat oleh ibu dan selingkuhannya. Mereka terlihat sangat bahagia, bukan? Sindir Alina dengan suara dingin. Mereka berpesta pora dengan uang yang seharusnya kita gunakan untuk masa depan kita. Uang yang aku kumpulkan dengan kerja sampai larut malam, sementara kamu lebih sering menghabiskan waktu di luar. Bram hanya bisa menunduk, tidak sanggup berkata-kata. Tapi ini, kata Alina sambil membuka sebuah berkas video, ini adalah bagian favoritku. Ia menekan tombol putar. Suara tawa Cindy dan Ibu Ratna di atas kapal pesiar memenuhi keheningan di antara mereka. Bram mengangkat kepalanya dengan paksa, matanya terpaku pada layar. Ia melihat ibunya, wanita yang selalu ia hormati, mengejek istrinya di depan kamera. Ia mendengar kalimat itu, kalimat yang paling mematikan, menantuku yang bodoh. Terima kasih atas uangnya. Setelah video selesai, Alina mematikan tablet itu. Bram menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia terlihat hancur, terhina, dan ketakutan. Inilah momen yang Alina tunggu. Momen di mana harga diri Bram sebagai laki-laki dan sebagai anak benar-benar luluh lantak. Sekarang, dengarkan aku baik-baik, Mas, kata Alina dengan suara yang tegas dan terukur. Kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, kamu tetap diam, melindungi ibumu dan Cindy. Aku akan melanjutkan kasus ini. Pengacaraku akan memastikan kalian semua dituntut dengan pasal berlapis. Pencurian dengan pemberatan, persekongkolan jahat, pencucian uang. Hukuman minimalnya 7 tahun penjara. Kalian bertiga akan membusuk di sana bersama-sama. Bram gemetar hebat, membayangkan skenario terburuk itu menjadi kenyataan. Pilihan kedua, lanjut Alina, kamu bekerja sama denganku. Kamu berikan aku semua yang kamu tahu. Setiap detail rencana ibumu. Setiap bukti yang kamu miliki. Kamu akan menjadi saksi kunci di pengadilan. Sebagai gantinya, pengacaraku akan mengajukan permohonan agar kamu mendapatkan hukuman yang paling ringan sebagai terdakwa yang kooperatif. Mungkin hanya hukuman percobaan. Kamu akan kehilangan aku, kamu akan kehilangan reputasimu, tapi setidaknya kamu tidak akan kehilangan kebebasanmu. Alina menatap lurus ke mata suaminya. Aku tidak menawarkan pengampunan, Mas. Aku juga tidak menawarkan kesempatan kedua untuk pernikahan kita. Pernikahan kita sudah mati sejak kamu memutuskan untuk berkhianat. Aku hanya menawarkan pilihan hukuman mana yang ingin kamu jalani. Jadi, pilih sekarang. Dihadapkan pada ultimatum yang begitu jelas dan tanpa ampun, Bram akhirnya pecah. Ia terisak, tangisannya terdengar menyedihkan. Di antara isak tangisnya, ia mulai berbicara. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ibunya selama berbulan-bulan meracuni pikirannya, mengatakan bahwa Alina tidak menghormatinya, bahwa Alina pelit dan hanya mementingkan pekerjaannya. Bagaimana ibunya memperkenalkannya pada Cindy, seorang model yang sedang kesulitan keuangan, dan merancang skenario perselingkuhan. Rencana pencurian uang itu, kata Bram, sepenuhnya ide Ibu Ratna. Ibu yang merencanakan semuanya, Al. Dia bilang ini adalah cara untuk memberi pelajaran padamu, sekaligus untuk mengambil hak yang seharusnya menjadi milik kami, isaknya. Alina mendengarkan pengakuan itu tanpa ekspresi. Cerita itu tidak lagi menyakitinya, hanya menambah keyakinannya bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Aku butuh lebih dari sekadar ceritamu. Aku butuh bukti nyata bahwa ibumu adalah dalangnya. Alina mendengarkan pengakuan itu tanpa ekspresi. Cerita itu tidak lagi menyakitinya, hanya menambah keyakinannya bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Aku butuh lebih dari sekadar ceritamu. Aku butuh bukti nyata bahwa ibumu adalah dalangnya.
Bram tampak berpikir sejenak di tengah isak tangisnya. Lalu, matanya melebar seolah teringat sesuatu yang sangat penting. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ada, Al. Ada buktinya. Ia membuka sebuah folder tersembunyi di ponselnya, dan menunjukkan sebuah berkas rekaman suara kepada Alina. Beberapa minggu yang lalu, sebelum semua ini terjadi, aku sempat bertengkar dengan ibu di telepon. Aku merasa ragu dengan rencananya. Dia marah dan menjelaskan lagi semua rencananya dengan sangat detail, untuk meyakinkanku. Aku takut kalau nanti aku yang akan disalahkan sepenuhnya, jadi aku merekam pembicaraan itu tanpa sepengetahuannya. Jantung Alina berdebar kencang. Inilah yang ia butuhkan. Senjata pamungkas. Bram menekan tombol putar, dan suara Ibu Ratna yang tajam dan penuh perhitungan mulai terdengar dari pengeras suara ponsel, menjelaskan langkah demi langkah rencana jahatnya. Rekaman itu adalah paku terakhir untuk peti mati mereka. Alina mengambil ponsel Bram, menyalin berkas rekaman itu ke perangkatnya. Ia telah berhasil mendapatkan sekutu dari sarang musuh. Permainan akan segera memasuki babak akhir. Kantor hukum Rian Santoso kini telah berubah menjadi ruang perang. Papan tulis yang biasanya berisi strategi litigasi bisnis kini dipenuhi dengan foto-foto Ibu Ratna dan Cindy, alur waktu kejadian, dan daftar barang bukti. Alina, Rian, dan Heru duduk mengelilingi meja besar, mendengarkan rekaman suara dari ponsel Bram yang diputar melalui pengeras suara. Suara Ibu Ratna yang angkuh dan manipulatif terdengar begitu jelas, memaparkan rencananya untuk menguras rekening Alina, seolah sedang menjelaskan resep masakan. Saat rekaman berakhir, keheningan menyelimuti ruangan. Heru, sang penyelidik swasta, bersiul pelan. Ini bukan lagi pistol berasap. Ini pengakuan di bawah sumpah yang direkam di atas piring emas. Kasus ini selesai. Rian mengangguk, senyum tipis tersungging di wajahnya. Dengan rekaman ini, ditambah kesaksian penuh dari Bram, posisi tawar mereka nol. Ibu Ratna tidak bisa lagi berkelit bahwa ini adalah ide putranya. Rekaman ini membuktikan dia adalah otak di balik semuanya. Kita bisa meminta polisi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan sekarang juga. Polisi. Penangkapan. Kata-kata itu terdengar memuaskan di telinga Alina. Tapi dalam benaknya, sebuah penangkapan biasa terasa kurang setimpal. Mereka telah mencuri uangnya sambil menertawakannya. Mereka telah menghina harga dirinya di depan umum, meskipun di lingkaran pribadi mereka. Ia ingin mereka merasakan hal yang sama. Ia tidak hanya ingin mereka dihukum, ia ingin mereka dihancurkan dengan cara yang paling ironis. Tunggu, kata Alina, suaranya menarik perhatian kedua pria itu. Saya punya ide yang lebih baik. Jangan tangkap mereka sekarang. Biarkan mereka kembali ke Indonesia dengan perasaan sebagai pemenang. Saya ingin menyiapkan sebuah pesta penyambutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Rian dan Heru saling berpandangan, kemudian menatap Alina dengan minat. Mereka melihat kilatan api yang berbeda di mata klien mereka, bukan lagi api kemarahan, melainkan api seorang ahli strategi yang dingin. Apa rencana Anda, Bu Alina? Tanya Rian. Alina mencondongkan tubuhnya ke depan. Mereka serakah, dan mereka meremehkan saya. Kita akan gunakan dua hal itu untuk melawan mereka. Kita akan membuat mereka pulang dengan sukarela, bahkan dengan antusias, karena mereka mengira akan mendapatkan lebih banyak lagi harta dari saya. Rencana itu mulai terbentuk. Mereka akan menggunakan Bram sebagai pion utama. Bram, yang kini berada di bawah kendali penuh Alina dan timnya, akan menjadi aktor dalam drama yang mereka sutradarai. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya untuk menyusun skenario dan naskah yang harus diucapkan Bram. Setiap kata dipilih dengan hati-hati untuk memainkan emosi dan keserakahan Ibu Ratna. Malam itu, dari sebuah lokasi yang dirahasiakan, Bram melakukan panggilan telepon ke ibunya di Singapura. Di sebelahnya, Alina, Rian, dan Heru mendengarkan melalui mode senyap, dengan perangkat perekam yang sudah siaga. Jantung Bram berdebar kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Alina memberinya isyarat untuk memulai. "Halo, Bu," sapa Bram, suaranya dibuat terdengar panik dan putus asa. "Bram, ada apa? Kenapa suaramu begitu? Apa si Alina itu membuat masalah?" Sahut Ibu Ratna dari seberang, nadanya terdengar kesal. "Bu gawat, Bu," isak Bram, aktingnya ternyata cukup meyakinkan. "Alina hancur, Bu. Dia depresi berat sejak tahu uangnya hilang dan aku pergi dari rumah. Dia tidak berhenti menangis. Dia bilang dia sudah tidak sanggup lagi." Terdengar jeda sejenak. Alina bisa membayangkan iblis di dalam diri ibu mertuanya sedang tersenyum puas. "Bagus. Itu yang kita mau. Biar tahu rasa dia."
Bukan cuma itu, Bu, lanjut Bram, mengikuti naskahnya dengan sempurna. Dia bilang dia menyerah. Dia mau minta maaf sama ibu. Dia bahkan bilang dia bersedia menyerahkan sisa asetnya, apartemen dan beberapa saham perusahaan, asal ibu dan aku mau pulang dan berdamai dengannya. Dia bilang dia tidak bisa hidup tanpa aku. Keheningan total di seberang sana. Umpan yang paling menggiurkan telah dilempar. Keserakahan adalah ikan yang paling mudah dipancing. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, terdengar suara tawa kemenangan dari Ibu Ratna, disusul suara cekikikan Cindy di latar belakang. Sudah ibu duga wanita itu lemah, seru Ibu Ratna dengan nada penuh kemenangan. Dia tidak ada apa-apanya tanpa seorang suami. Tentu saja kami akan pulang. Cepat kamu urus, siapkan surat-surat asetnya. Kami akan segera pulang untuk mengambil hak kami. Panggilan telepon itu berakhir. Rian mengacungkan jempolnya pada Bram. Heru tersenyum tipis. Alina tetap tanpa ekspresi, namun di dalam hatinya, ia merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Mereka telah menelan umpannya bulat-bulat. Langkah selanjutnya adalah eksekusi. Heru dengan cepat melacak pemesanan tiket pulang yang baru saja dilakukan oleh Cindy. Mereka akan tiba di Jakarta dalam 2 hari. Rian segera menghubungi kontaknya di kepolisian, menjelaskan keseluruhan kasus dan menyajikan bukti-bukti kunci. Surat perintah penangkapan resmi dikeluarkan atas nama Ratna Handayani dan Cindy Amelia. Rencana penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta pun disusun dengan matang. Tapi Alina belum selesai. Penangkapan di bandara hanya akan menjadi pembuka. Ia ingin pertunjukan utamanya disaksikan oleh banyak orang. Ia ingin narasi cerita ini berada dalam kendalinya. Melalui salah satu kontak bisnisnya, ia berhasil mengatur pertemuan dengan seorang jurnalis investigasi dari sebuah media berita nasional ternama. Bukan wartawan gosip, tapi seorang jurnalis serius yang terkenal karena liputannya tentang kejahatan kerah putih dan penipuan. Di sebuah kafe, Alina bertemu dengan jurnalis bernama Sarah itu. Ia memberikan ringkasan cerita yang kuat dan menggugah, tanpa mengungkapkan semua detail sensitif. Ia membingkai cerita ini bukan sebagai drama keluarga, melainkan sebagai kasus kejahatan terencana oleh sindikat keluarga yang memangsa anggota keluarga yang sukses. Ia memberikan beberapa bukti awal yang cukup untuk meyakinkan Sarah bahwa ini adalah berita besar. Saya tidak ingin sensasi, Mbak Sarah, kata Alina dengan tenang. Saya ingin cerita saya menjadi peringatan. Saya ingin keadilan. Saya akan berikan Anda akses eksklusif saat penangkapan dan penyitaan barang bukti, dengan syarat Anda memberitakannya secara akurat dan profesional. Sarah, yang mencium potensi berita yang akan meledak, langsung setuju. 2 hari berikutnya terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah pertempuran besar. Semua persiapan telah selesai. Tim polisi sudah siaga. Jurnalis sudah siap meliput. Bram terus memainkan perannya sebagai anak yang patuh. Alina sendiri merasakan ketenangan yang aneh. Ia telah melewati badai emosi dan kini berada di pusat mata badai yang tenang, menyaksikan semua bidak catur bergerak sesuai perintahnya. Malam sebelum kedatangan mereka, ponsel Alina bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi maskapai yang dipasang oleh Heru di ponselnya muncul di layar. Notifikasi itu singkat namun mengandung makna yang begitu besar. Penerbangan TR-276 dari Singapura menuju Jakarta telah lepas landas. Alina menatap notifikasi itu selama beberapa saat. Perangkap telah terpasang. Para mangsa sedang terbang tinggi di angkasa, bermimpi tentang kemenangan dan kekayaan yang menanti mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak sedang terbang menuju istana, melainkan lurus menuju kejatuhan mereka sendiri. Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai seperti biasanya. Hiruk-pikuk suara pengumuman penerbangan, roda koper yang berderit di lantai marmer, dan celoteh riang keluarga yang menunggu kerabatnya pulang menciptakan sebuah simfoni kehidupan yang normal. Namun, di tengah keramaian yang wajar itu, sebuah drama senyap sedang dipersiapkan dengan presisi militer. Para aktornya telah menempati posisi masing-masing, siap memainkan peran mereka dalam babak pertama dari akhir sebuah cerita pengkhianatan. Di lantai 2, di sebuah kafe yang menghadap langsung ke pintu kedatangan internasional, Alina duduk sendirian di dekat jendela kaca. Secangkir teh hijau yang sudah mendingin teronggok di depannya, tak tersentuh. Matanya tidak menatap cangkir itu, melainkan tertuju pada kerumunan di bawah. Ia mengenakan blus sederhana dan kacamata hitam, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk meredam silaunya lampu terminal dan menjaga fokusnya. Jantungnya berdetak dengan ritme yang tenang dan kuat. Tidak ada lagi jejak kegelisahan atau amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kepastian dingin seorang jenderal yang mengawasi medan perang dari titik tertinggi, yakin akan kemenangan yang akan segera datang. Di bawah, di tengah kerumunan penjemput, berdiri Bram.
Ia adalah pion yang paling gugup. Wajahnya pucat dan ia terus-menerus menyeka telapak tangannya yang berkeringat di celananya. Sesuai instruksi Alina, ia membawa sebuah buket bunga lili kecil. Sebuah sentuhan ironis yang sempurna untuk menyambut ibu dan selingkuhannya yang akan segera ditangkap. Setiap kali papan informasi penerbangan berkedip, Bram tampak tersentak. Ia adalah gambaran sempurna dari seorang pria yang terperangkap, dipaksa untuk memilih antara penjara dan pengkhianatan terhadap keluarganya sendiri, dan ia telah memilih yang kedua. Di sekeliling Bram, tersebar beberapa pria dan wanita berpenampilan biasa. Ada yang pura-pura bermain ponsel, ada yang membaca koran, ada yang bercakap-cakap santai. Mereka adalah tim polisi dari unit kejahatan dan kekerasan, para profesional yang ahli dalam penangkapan senyap. RPC transparan di telinga mereka adalah satu-satunya penanda bahwa mereka bukan warga sipil biasa. Mereka menunggu dengan sabar, mata mereka sesekali melirik ke arah pintu keluar bea cukai. Tidak jauh dari mereka, jurnalis Sarah dan juru kameranya juga telah mengambil posisi. Kamera mereka tersembunyi di dalam tas jinjing, siap merekam setiap detik dari drama yang akan terungkap. Akhirnya, setelah penantian yang terasa seperti selamanya, tulisan di papan informasi untuk penerbangan TR-276 dari Singapura berubah status menjadi, telah mendarat. Ketegangan di udara terasa semakin kental. Bram menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Alina di lantai atas mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, matanya menyipit di balik kacamata hitamnya. Ini saatnya. Sekitar 20 menit kemudian, pintu kaca otomatis bergeser terbuka, dan para penumpang dari penerbangan itu mulai keluar satu persatu. Dan kemudian, mereka muncul. Ibu Ratna dan Cindy berjalan keluar dari pintu itu, seolah sedang berjalan di atas karpet merah. Mereka adalah personifikasi dari kesombongan. Ibu Ratna mengenakan setelan blazer berwarna cerah yang dibelinya di Singapura, menenteng tas Chanel barunya dengan bangga. Cindy, di sebelahnya, mengenakan gaun yang memeluk tubuh dan kacamata hitam besar, mendorong troli yang syarat dengan 3 koper besar bermerek Rimowa, dan beberapa tas belanjaan Louis Vuitton. Wajah mereka berseri-seri, senyum kemenangan terukir di bibir mereka saat mereka mengamati kerumunan, mencari wajah Bram. Mereka melihatnya. Senyum mereka semakin lebar saat melihat Bram yang berdiri canggung dengan buket bunga. Mereka mendorong troli mereka dengan lebih bersemangat, berjalan melintasi lantai marmer dengan langkah penuh keyakinan. Mereka tidak sabar untuk mendengar kabar baik tentang aset-aset Alina yang akan segera menjadi milik mereka. Mereka begitu fokus pada tujuan mereka sehingga tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka mulai bergerak, membentuk lingkaran yang semakin menyempit. Bram, sayang, panggil Cindy, suaranya terdengar manja. Ibu Ratna tersenyum puas melihat putranya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Saat jarak mereka tinggal beberapa meter dari Bram, langkah mereka terhenti. Seorang pria berwajah tegas yang sedari tadi berdiri di dekat pilar melangkah maju, menghalangi jalan mereka. 2 orang lainnya muncul dari sisi kiri dan kanan. "Permisi," kata pria itu dengan suara tenang namun berwibawa. Ia menunjukkan sebuah lencana polisi dari balik jaketnya. Ibu Ratna Handayani dan saudari Cindy Amelia. Senyum di wajah Ibu Ratna dan Cindy seketika membeku. Kebingungan menggantikan kebahagiaan mereka. "Iya, benar. Ada apa ini?" tanya Ibu Ratna dengan nada ketus, merasa terganggu. "Kami dari Kepolisian Metro Jaya," lanjut sang detektif. "Anda berdua kami tahan atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencucian uang, berdasarkan laporan dari korban atas nama Alina Saraswati." Dunia seolah berhenti berputar bagi Ibu Ratna dan Cindy. Kata-kata itu menghantam mereka seperti hantaman godam. Wajah mereka berubah dari bingung menjadi pucat pasi karena terkejut. "Apa? Ini pasti salah paham," seru Cindy, suaranya meninggi. "Kami tidak melakukan apa-apa. Anda tidak tahu siapa kami." Ibu Ratna, yang lebih cepat menguasai diri, mencoba menggunakan arogansinya. "Ini konyol. Menantu saya hanya sedang emosi. Ini masalah keluarga, bukan urusan polisi." Namun, protes mereka tidak digubris. Para petugas bergerak dengan cepat dan efisien. Tangan mereka diborgol di belakang punggung. Suara, klik, dari borgol yang mengunci pergelangan tangan mereka terdengar begitu keras di tengah kebisingan terminal. Drama penangkapan itu sontak menarik perhatian semua orang. Para penjemput berhenti, para pelancong melambatkan langkah. Puluhan ponsel terangkat, mulai merekam aib yang terpampang di depan mata mereka. Kilatan lampu kamera dari arah Sarah dan timnya mulai menyambar. Di tengah kekacauan dan penghinaan itu, mata Ibu Ratna yang panik menyapu kerumunan. Tatapannya kemudian terkunci pada satu sosok yang berdiri tenang tak jauh dari sana. Alina.
Ia telah melepaskan kacamata hitamnya. Ia tidak terlihat marah, ia juga tidak terlihat sedih. Wajahnya hanya menunjukkan ekspresi kepuasan yang dingin. Ia mengangkat ponselnya, seolah sedang merekam momen itu untuk koleksi pribadinya. "Kamu," jerit Ibu Ratna, suaranya penuh dengan kebencian saat menyadari segalanya. "Ini semua jebakanmu." Alina hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Kemudian, ia melakukan gerakan terakhirnya yang paling menghancurkan. Jarinya menekan sebuah ikon di layar ponselnya. Beberapa saat kemudian, layar iklan digital raksasa yang tergantung di tengah aula kedatangan, yang tadinya menampilkan iklan sebuah maskapai, tiba-tiba berkedip dan berubah. Muncullah sebuah foto close-up wajah Ibu Ratna dan Cindy yang sedang tertawa lebar di atas kapal pesiar, mengangkat gelas sampanye mereka. Seluruh terminal seolah terdiam. Kejutan itu belum selesai. Setelah foto itu, video mulai diputar. Suara dari sistem pengeras suara terminal, yang biasanya digunakan untuk pengumuman penerbangan, kini menyiarkan suara tawa mereka yang sombong. Dan kemudian, kalimat itu menggema di seluruh penjuru aula, didengar oleh ratusan orang, "Untuk menantu kesayanganku yang bodoh. Terima kasih atas uangnya." Wajah Ibu Ratna dan Cindy, yang kini terpampang besar di layar, membeku dalam ekspresi horor yang tak terlukiskan. Seluruh kekuatan seolah terkuras dari tubuh mereka. Kaki mereka lemas, dan jika tidak ditahan oleh petugas, mereka mungkin sudah ambruk ke lantai. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang paling dalam dan paling memalukan. Di bawah tatapan ratusan pasang mata dan sorotan kamera, diterangi oleh cahaya dari layar yang menampilkan aib mereka sendiri, mereka digiring pergi seperti penjahat kelas teri. Pendaratan mereka telah berakhir dengan sangat pahit. Perjalanan dari bandara terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Ibu Ratna dan Cindy duduk berdempetan di kursi belakang sebuah mobil polisi yang tidak bertanda, tangan mereka masih terborgol. Kemewahan Singapura kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Tidak ada lagi sampanye, yang ada hanyalah keheningan yang menyesakan di dalam mobil, hanya dipecah oleh isak tangis Cindy yang tertahan dan gerutuan Ibu Ratna yang penuh amarah dan penyesalan. Mereka mengira akan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, mobil itu ternyata mengambil arah yang familiar, menuju ke kompleks perumahan tempat tinggal Alina dan Bram. "Kita mau kemana? Ini bukan jalan ke kantor polisi," protes Ibu Ratna, suaranya bergetar. Detektif yang duduk di kursi depan, menoleh ke belakang dengan ekspresi datar. "Sesuai prosedur. Sebelum dibawa ke kantor, kami akan melakukan penyitaan barang bukti di lokasi tempat tinggal salah satu tersangka dan juga tempat korban." Surat perintahnya lengkap. Jantung mereka mencelos. Rumah itu, tempat di mana mereka seharusnya datang sebagai pemenang untuk mengambil sisa harta Alina, kini akan menjadi panggung kedua dari penghinaan publik mereka. Saat mobil memasuki gerbang rumah, mereka melihat beberapa mobil lain sudah terparkir di halaman. Ini bukan kunjungan biasa. Benar saja, ketika pintu depan dibuka dan mereka digiring masuk, pemandangan di dalam ruang tamu membuat napas mereka tercekat. Ruangan itu penuh sesak. Bukan dengan perabotan, melainkan dengan orang-orang yang menjadi mimpi buruk mereka. Ada beberapa petugas polisi berseragam yang berjaga di setiap sudut. Ada 2 orang pria berpenampilan formal dari pihak bank, yang mereka duga berasal dari divisi penipuan. Ada tim dari kejaksaan yang membawa map dan kantong-kantong barang bukti transparan. Ada Rian, pengacara Alina, yang berdiri tegak dengan tatapan tajam. Dan yang paling membuat mereka mual, ada Sarah, sang jurnalis, bersama juru kameranya yang lampunya sudah menyala, siap merekam setiap detail. Dan di tengah semua itu, berdiri Alina. Ia tidak lagi berada di kejauhan. Ia berdiri di dekat tangga, menyilangkan tangan di dada, menatap kedatangan mereka dengan ketenangan seorang ratu yang akan menyaksikan eksekusi para pengkhianatnya. Di sebelahnya, berdiri Bram, menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata ibu maupun selingkuhannya. "Selamat datang di rumah," sapa Alina, suaranya terdengar manis namun mengandung racun yang mematikan. "Pesta penyambutannya sudah siap." "Apa-apaan ini semua, Al? Hentikan kegilaan ini," raung Ibu Ratna, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya. Alina mengabaikannya. Ia memberi isyarat kepada detektif. "Silakan dimulai." Atas perintah itu, petugas mulai bergerak. Koper-koper mewah mereka yang baru tiba dari bandara dibawa masuk dan dibongkar paksa di tengah ruang tamu, isinya tumpah ruah di atas karpet. Pesta penyitaan pun dimulai. Prosesnya berjalan seperti ritual yang dingin dan metodis, dirancang untuk melucuti mereka dari setiap kebanggaan palsu yang mereka miliki. Seorang petugas dari kejaksaan mengambil sebuah tas Chanel berwarna hitam dari tumpukan barang. Satu buah tas tangan wanita, merek Chanel, warna hitam,
nomor seri terlampir, katanya dengan suara keras dan jelas, sementara petugas lain memotretnya. Diduga dibeli menggunakan dana hasil tindak pidana pada tanggal 25 Agustus. Tas itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong barang bukti dan disegel. Mereka melanjutkan ke barang berikutnya. Sepasang sepatu low boutin. Gaun dari Dior. Kotak berisi jam tangan Rolex. Satu persatu, harta curian mereka didata, difoto, diumumkan kejahatannya, dan disita di depan mata mereka. Setiap barang yang disita terasa seperti sebilah kulit yang dikuliti dari tubuh mereka. Ini jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan uang. Ini adalah perampasan status, perampasan kemenangan yang telah mereka rayakan. Jangan, itu milikku. Aku yang membelinya. Jerit Cindy histeris ketika petugas mengambil sebuah kalung berlian dari kotaknya. Milikmu? Rian melangkah maju. Kami memiliki bukti transaksi pembelian kalung ini dari toko perhiasan di Singapura, dibayar lunas menggunakan kartu kredit yang terhubung langsung dengan rekening Ibu Alina. Apa Anda punya bukti lain? Cindy terdiam, wajahnya basah oleh air mata dan maskara yang luntur. Ia tidak punya apa-apa. Penghinaan mencapai puncaknya ketika seorang polwan mendekati mereka. Sesuai prosedur, semua barang bukti yang melekat di tubuh tersangka juga harus kami sita. Dengan paksa, polwan itu melepas jam tangan emas dari pergelangan tangan Ibu Ratna. Ia melepas anting-anting berlian dari telinga Cindy. Bahkan cincin yang mereka kenakan pun ikut dilucuti. Mereka kini berdiri di tengah ruangan, hanya dengan pakaian yang melekat di badan, semua simbol kekayaan curian mereka telah lenyap, dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik transparan yang memalukan. Tidak tahan lagi, Ibu Ratna menatap Alina dengan mata menyala-nyala penuh kebencian. Kamu iblis. Kamu yang merencanakan ini semua. Kamu telah menghancurkan keluargamu sendiri. Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah Alina, menunggu reaksinya. Kamera Sarah menyorot wajahnya dari dekat. Alina tidak membalas teriakan itu. Dengan gerakan yang anggun, ia berjalan mendekati Sarah. Ia menyerahkan sebuah map tebal kepada jurnalis itu. Di dalam map itu, kata Alina, suaranya tenang dan jelas, terdengar oleh semua orang dan terekam oleh mikrofon kamera, adalah salinan dari setiap bukti transaksi pembelian untuk semua barang yang baru saja Anda saksikan disita. Setiap rupiah, setiap dolar Singapura, bisa dilacak alirannya dari rekening saya yang mereka kuras habis. Ia kemudian berbalik menatap Ibu Ratna dan Cindy, yang gemetar karena amarah dan rasa malu. Mereka bilang ini semua milik mereka? Silakan buktikan. Tapi setahu saya, angka tidak pernah berbohong. Ruangan itu jatuh dalam keheningan yang berat. Kilatan lampu kamera menyambar berkali-kali, mengabadikan wajah Ibu Ratna dan Cindy yang telah kehilangan segalanya. Bukan hanya barang-barang mewah, tapi juga kebohongan, harga diri, dan kebebasan mereka. Kejutan yang disiapkan Alina telah berhasil dengan sempurna. Ini bukan lagi sekadar kasus pencurian, ini adalah pertunjukan keadilan yang disiarkan agar dilihat oleh seluruh dunia. Setelah drama penyitaan yang menguras emosi di rumah Alina, panggung pertunjukan berpindah ke tempat yang jauh lebih dingin dan tanpa ampun, ruang interogasi kantor polisi. Kemewahan dan kesombongan yang tadinya menjadi tameng bagi Ibu Ratna dan Cindy kini telah dilucuti sepenuhnya, menyisakan mereka dalam kerapuhan yang telanjang di bawah sorotan lampu neon yang tajam. Mereka ditempatkan di dua ruangan terpisah, sebuah strategi standar untuk memecah belah dan mencegah mereka menyusun cerita bohong yang sama. Dinding-dinding kelabu di ruangan itu seolah menjadi saksi bisu dari ratusan kebohongan yang telah terungkap dan kebenaran yang dipaksa keluar. Cindy diinterogasi lebih dulu. Usianya yang lebih muda dan karakternya yang lebih rapuh menjadikannya target yang lebih mudah untuk dipecah. Awalnya, ia mencoba mempertahankan sisa-sisa arogansinya. Ia duduk dengan tangan terlipat, menjawab setiap pertanyaan dengan bantahan ketus, dan mencoba memutarbalikkan fakta. Ia melukiskan dirinya sebagai korban, seorang wanita lugu yang hanya diajak berlibur oleh Ibu Ratna, dan tidak tahu menahu asal-usul uang yang mereka gunakan. Saya tidak tahu apa-apa soal pencurian, katanya dengan nada menantang. Bu Ratna bilang itu uang bonus dari bisnis putranya. Saya hanya ikut saja. Saya ini korban. Detektif yang menginterogasinya, seorang pria parubaya bernama Pak Budi, hanya tersenyum tipis. Ia tidak membantah atau berdebat. Ia hanya meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja besi di antara mereka. Korban, ya, katanya tenang. Ia membuka lembar pertama, sebuah salinan manifest penerbangan. Tapi tiket pesawat pulang pergi ke Singapura ini dipesan atas nama Anda, dan dibayar dengan kartu kredit tambahan atas nama Anda. Wajah Cindy sedikit memucat. Pak Budi melanjutkan, membalik lembar berikutnya. Dan ini, reservasi kamar suite di Marina Bay Sands,
juga atas nama Anda. Dan ini, ia menyodorkan salinan laporan kartu kredit, adalah daftar panjang transaksi di butik-butik mewah. Semuanya menggunakan kartu atas nama Anda. Sulit sekali ya, jadi korban yang begitu dimanjakan. Cindy mulai gelisah. Kebohongannya runtuh di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Pak Budi kemudian memutar senjata pamungkasnya. Ia menyalakan sebuah laptop di atas meja, dan memutarnya menghadap Cindy. Layar itu menampilkan video siaran langsung dari akun Instagram pribadi Cindy. Video di atas kapal pesiar. Cindy melihat dirinya sendiri, tertawa dan mengejek Alina. Ia mendengar suaranya sendiri yang penuh kemenangan. Wajahnya berubah dari pucat menjadi kelabu. Ini juga bagian dari menjadi korban? Tanya Pak Budi dengan suara datar. Atau ini adalah suara seorang pelaku yang sedang merayakan kejahatannya? Pertahanan Cindy hancur berkeping-keping. Ia akhirnya pecah. Air mata buaya membanjiri wajahnya. Ia menangis terseduh-seduh, kini mengubah taktiknya. Ia mengaku, namun melemparkan semua kesalahan utama kepada Ibu Ratna. Saya mengaku salah, Pak, tapi saya mohon, saya hanya diajak. Saya dipaksa. Bu Ratna yang merencanakan semuanya dari awal sampai akhir. Dia yang punya idenya, dia yang menyuruh Bram mengambil kartu, dia yang memberikan uangnya pada saya. Saya hanya ikut perintahnya. Tolong, Pak, hukuman saya jangan disamakan dengan dia. Sementara itu, di ruang sebelah, Ibu Ratna mencoba memainkan peran yang berbeda. Ia adalah seorang ibu yang tersakiti, seorang mertua yang disalahpahami. Ia menangis dengan penuh drama, mengklaim bahwa semua yang ia lakukan adalah demi kebahagiaan putranya, Bram, yang menurutnya telah ditelantarkan oleh Alina yang gila kerja. Saya hanya ingin anak saya bahagia, isaknya kepada detektif yang lebih muda. Alina tidak pernah peduli padanya. Uang itu hanya sebagian kecil dari harta menantu saya. Saya pikir itu hak anak saya. Dan perempuan bernama Cindy itu, dia pengaruh buruk. Dia yang terus-menerus mengajak saya berbelanja dan menghamburkan uang. Detektif muda itu mendengarkan dengan sabar. Setelah Ibu Ratna selesai dengan sandiwaranya, ia menekan sebuah tombol di alat perekam. Suara dari ruang interogasi sebelah terdengar jelas. Itu adalah suara Cindy yang sedang menangis dan menyalahkan Ibu Ratna atas segalanya. Bu Ratna yang merencanakan semuanya dari awal sampai akhir. Dia otaknya, Pak. Mata Ibu Ratna melebar karena terkejut dan marah. Ia tidak percaya Cindy, sekutunya yang paling setia dalam kejahatan, telah mengkhianatinya begitu cepat. Pembohong. Anak tidak tahu diuntung itu pembohong. Teriaknya. Benarkah? Jadi, siapa yang harus kami percaya? Tanya detektif itu dengan tenang. Bagaimana kalau kita dengarkan saja suara Anda sendiri? Detektif itu kemudian memutar rekaman suara dari ponsel Bram. Rekaman pembicaraan telepon di mana Ibu Ratna dengan sangat detail dan tanpa keraguan sedikitpun memaparkan seluruh rencana jahatnya kepada Bram. Suaranya sendiri, yang tajam dan penuh perhitungan, menggema di ruangan interogasi yang sunyi, menjadi bukti tak terbantahkan dari perannya sebagai dalang utama. Ibu Ratna terdiam 1000 bahasa. Tubuhnya lemas, wajahnya sepucat mayat. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia ciptakan. Ia telah terpojok oleh kata-katanya sendiri. Namun, ia masih memiliki satu harapan terakhir. Satu keyakinan yang menjadi pegangannya. Anakku, Bram tidak akan pernah melawan saya, desisnya dengan suara bergetar. Dia melakukan semua ini demi saya. Dia tidak akan pernah mengkhianati ibunya sendiri. Detektif itu menatapnya dengan pandangan yang nyaris kasihan. Anda masih yakin, Bu? Tanpa berkata apa-apa lagi, ia memutar satu video terakhir di laptopnya. Itu adalah cuplikan dari rekaman berita acara pemeriksaan, BAP, Bram yang diambil beberapa jam sebelumnya. Di layar, Bram duduk dengan wajah tertunduk, dan suaranya terdengar jelas, meskipun terbata-bata. Saya mengakui kesalahan saya dan saya siap bersaksi. Ibu saya, Ratna Handayani, yang merencanakan semua tindak pencurian ini sejak awal. Itulah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kekuatan Ibu Ratna. Pengkhianatan dari Cindy terasa menyakitkan, tapi pengkhianatan dari putranya sendiri adalah kiamat baginya. Anak laki-laki yang ia bela, yang menjadi alasan dari semua kejahatannya, ternyata telah memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan mengorbankannya. Dunia Ibu Ratna runtuh seketika. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap kosong ke dinding, tubuhnya merosot di kursi, kekalahan total terlukis di setiap garis wajahnya. Malam itu, saat mereka digiring menuju sel tahanan sementara, tangisan penyesalan mereka terdengar di sepanjang koridor. Namun, semua orang yang mendengarnya tahu,
Itu bukanlah penyesalan atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Itu hanyalah penyesalan karena mereka telah tertangkap. 6 bulan berlalu. Waktu berjalan membawa serta proses hukum yang panjang dan melelahkan. Namun bagi Alina, waktu juga membawa proses penyembuhan. Kasus, mertua dan pelakor kuras ATM menantu, menjadi berita utama nasional. Persidangannya terbuka untuk umum dan diliput secara luas. Semua bukti yang telah dikumpulkan Alina dengan susah payah dipaparkan di depan hakim. Rekaman suara, video liburan, bukti transaksi, dan kesaksian dari Bram menjadi pilar-pilar yang membangun sebuah kasus yang tak terpatahkan. Hari pembacaan vonis akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Alina duduk di barisan depan bersama Rian, wajahnya tenang. Di kursi pesakitan, Ibu Ratna dan Cindy tampak seperti dua orang yang berbeda. Tidak ada lagi jejak glamor dan arogansi. Yang ada hanyalah wajah kuyu, tatapan kosong, dan seragam tahanan berwarna oranye yang memudarkan semua pesona mereka. Ketukan palu hakim terdengar seperti gema keadilan. Ibu Ratna, sebagai otak kejahatan, divonis hukuman penjara selama 10 tahun. Cindy mendapatkan 8 tahun. Keduanya juga diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian material melalui penyitaan aset. Sementara itu, Bram, karena statusnya sebagai saksi mahkota yang bekerja sama dengan penegak hukum, mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan. 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Ia tidak dipenjara, tapi hukumannya datang dalam bentuk lain. Bram kehilangan segalanya. Skandal itu menghancurkan karir dan reputasinya. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Ia dicemooh oleh keluarga besarnya dan dijauhi oleh teman-temannya. Ia hidup dalam penjara rasa malu dan penyesalan, sebuah hukuman seumur hidup yang jauh lebih berat daripada kurungan fisik. Karma telah memberikannya nasib yang setimpal. Bagi Alina, hari itu adalah hari pembebasan. Proses perceraiannya dengan Bram selesai bersamaan dengan berakhirnya sidang. Ia menjual rumah yang penuh dengan kenangan pahit itu, dan memulai segalanya dari awal. Sebagian besar uangnya berhasil kembali melalui proses hukum. Namun, yang lebih berharga dari uang itu adalah kebebasan dan kedamaian batin yang ia dapatkan kembali. Ia pindah ke sebuah apartemen penthouse di pusat kota. Apartemen itu lebih kecil dari rumahnya yang dulu, namun terasa lebih lapang dan hangat. Dinding-dindingnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan kota yang gemerlap. Setiap sudutnya ia tata sendiri, mencerminkan kepribadiannya yang kuat dan independen. Bisnisnya pun berkembang pesat. Pengalaman pahit itu ternyata menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia bahkan mulai merintis sebuah yayasan kecil untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi perempuan korban penipuan finansial dalam rumah tangga, mengubah lukanya menjadi kekuatan untuk orang lain. Suatu pagi yang cerah, beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan, Alina berdiri di balkon apartemennya. Udara pagi terasa segar, dan matahari terbit melukis langit dengan warna keemasan. Ia menyesap kopi paginya, menikmati keheningan dan pemandangan kota yang mulai terjaga. Hidupnya telah kembali ke ritme yang normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan sebuah notifikasi berita. Itu adalah berita susulan dari kasusnya yang pernah viral. Judulnya, Mulai Jalani Hukuman, inilah potret terbaru Ratna dan Cindy di balik jeruji besi. Di bawah judul itu, terpampang sebuah foto yang diambil oleh wartawan. Foto Ibu Ratna dan Cindy mengenakan seragam penjara yang sama, rambut mereka dipotong pendek, wajah mereka tanpa riasan, tampak jauh lebih tua dan letih. Mereka sedang mengantre untuk mengambil jatah makan siang di lembaga pemasyarakatan. Tidak ada lagi senyum kemenangan, tidak ada lagi tatapan sombong. Yang ada hanyalah kehampaan. Alina menatap foto itu selama beberapa saat. Tidak ada rasa benci yang tersisa. Tidak ada juga rasa puas yang meluap-luap. Yang ia rasakan hanyalah sebuah titik. Sebuah akhir yang final dari babak kelam dalam hidupnya. Mereka telah mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Keadilan telah menunaikan tugasnya. Dengan satu gerakan jari yang mantap, ia menghapus notifikasi berita itu dari layarnya. Ia tidak perlu lagi melihatnya. Masa lalu itu sudah selesai. Ia meletakkan ponselnya, kembali memandang cakrawala. Matahari kini telah terbit sepenuhnya, menyinari kota dengan cahaya yang hangat dan penuh harapan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan memenuhi paru-parunya. Sebuah senyum tulus, yang pertama kali terasa begitu ringan setelah sekian lama, terukir di bibirnya. Ia telah memenangkan pertempuran. Bukan hanya melawan para pengkhianatnya, tapi juga melawan keputusasaan. Fajar yang baru telah tiba, dan seluruh sisa hidupnya terbentang di hadapannya, bersih, cerah, dan sepenuhnya menjadi miliknya.